Program Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Selasa 17 November tahun 2020 akan dilaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 7 Brebes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Selama pandemi ini, ya, selama pandemi ini, ibu kalian harus tetap jaga kesehatan, ya. Nggak boleh pergi jauh-jauh, ya. Terus kalian harus tetap memakai masker ketika mau bepergian dan cuci tangan itu yang utama, ya. Dan coba siapkan buku-bukunya, ya, perlengkapan belajar. Ya, tolong kamera sudah dimatikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan baru diaktifnya. Yang di off itu ya, Intan dan Rusma Alam. Bukunya di off-kan, bukunya di off-kan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya berdoa. Ya, yang diaktifkan dulu ya, biar tidak berisik. Risma, siapkan dulu. Intan, Nur Halimah, Nurnya di off-kan dulu. Ya, kalau ditanyakan, ya, kalau ditanya baru ya di off-kan ya. Anak-anak, untuk presentasi hari ini ya, langsung masuk saja ke Google Classroom ya, langsung masuk saja ke Classroom atau link yang sudah ibu share di WA group, kalian tinggal isi saja ya. Oke, sebelumnya ibu pengen kalian itu semangat, coba nanti ikutin ibu ya. Kalian pernah ini enggak ketika pramuka tepuk semangat enggak tepuk ya semuanya biar kalian enggak loyo kayak gini. Coba nanti semuanya ya, tepuk semangat. Tuh, ulangi lagi, tepuk semangat. Anak semangat Nat hari ini Nat. Ya Bu. Alhamdulillah ya, senyum-senyum terus. Arif semangat Rif. Kok diem-diem aja? Anak yang putih juga masih tetap semangat ya. Oke, lanjutkan. Yes. Anak-anak, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Identifikasi teks LHO. Ya, betul. Ya, oke. Anak-anak, jadi pertemuan kita hari ini ya tentang menyimpulkan teks LHO. LHO itu adalah teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, perhatikan sebelumnya, itu mau nge-share materi. Sudah kelihatan? Anak-anak kelihatan? Belum Bu. Ya. Ica kelihatan, Cak? Kelihatan Bu. Ya, kelihatan ya. Jadi, pertemuan kita hari ini itu tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi.
Oh iya, Ibu mau tanya sama kalian. Ya, pernah nggak sih kalian melakukan pengamatan? Halo? Moodnya diaktifkan. Kalau ngomong moodnya Aku pernah? Pernah. Nah, sekarang perhatikan. Anak-anak, untuk kompetensi dasar pertemuan kita hari ini adalah ya bisa dilihat ya, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar ya. Nah, indikator pencapaiannya itu ya bisa dipahami ya, serta tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja sih? Nah, ini adalah tujuannya ya. Diharapkan kalian dapat ya menemukan gagasan pokok, kalian dapat mengkategorikan informasi rinci teks LHO, serta kalian dapat ya menemukan kalimat utama dan gagasan utama pada teks LHO. Itu sudah terpampang. Jadi kalian punya gambaran setelah pembelajaran ini apa sih yang aku harap, apa sih yang aku dapatkan. Nah, ini adalah tujuannya. Oke. Anak-anak perhatikan ini. Masih ingat nggak sih apa itu teks LHO? Apa itu teks LHO? Teks hasil laporan pengamatan tentang suatu objek yang ditulis dan informasi. Teks tentang pengamatan informasi. Teks tentang informasi pengamatan. Ya, oke, anak-anak pintar. Jadi Ibu simpulkan ya intinya ya. Teks LHO itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi penelitian secara sistematis. Ya, tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi yang namanya teks laporan hasil observasi itu setelah kalian mengamati ya, setelah kalian meneliti atau menginvestigasi sesuatu ya, lalu kalian disebut dalam sebuah laporan. Nah, laporan itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Ibu yakin kalian pernah mengamati tentang sesuatu. Nah, selanjutnya menyimpulkan. Apa sih itu menyimpulkan? Dan pokoknya diringkas dan mudah dipahami. Ya. Selanjutnya Merangkai gagasan pokok pembicaraan yang panjang diringkas secara runtut. Uraian yang panjang diringkas secara runtut. ya, tepat. Nah, sekarang jadi yang namanya menyimpulkan itu adalah merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang ya menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Nah, jadi kan menyimpulkan, misal ada beberapa paragraf ya, ada 10 paragraf, 4 paragraf, lalu disimpulkan menjadi satu paragraf, berarti mempersempit, memperkecil ya, yang tadinya berlebar lalu kalian simpulkan atau kalian ringkas. Paham? Paham anak-anak? Iya, iya. Ya, paham ya kan? Ya, pintar. Selanjutnya. Kamu. Iya, percaya ya kalian pintar. Sekarang kalimat utama dan gagasan utama. Aduh, kalau dengar kata utama berarti yang utama. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran. Ya, betul. Selanjutnya ada yang punya pendapat lain? Apa sih itu kalimat utama? Kalimat utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Ya, yang lainnya kalimat utama dulu. Gagasan utama apa ya gagasan utama? Adakah yang masih ingat apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah gagasan yang bersifat umum dari sebuah paragraf. Ya, pendapat yang lain, gagasan utama itu apa sih? Oke, jadi
Nah, gagasan atau kalimat utama beda ya, kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, biasanya kalau kalimat utama itu misal satu paragraf. Satu paragraf itu berarti kalimat yang pertama itu yang dinamakan kalimat utama. Sedangkan gagasan utama itu adalah gagasan yang bersifat umum dan dapat ya memahami semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Misal dalam satu paragraf pasti ada satu pembahasan yaitu gagasan utama. Intinya atau pokoknya itu tentang apa? Nah, itu yang dinamakan gagasan utama. Paham? Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya langkah-langkah gagasan utama atau gagasan pokok. Ayo, adakah yang masih ingat? Ibu sudah nge-share materi di Google Classroom. Mana sudah membaca? Ya. Terus apa lagi? Memetakan bagian-bagian pada hasil observasi. Ya, selanjutnya Memetakan paragraf, memilih kalimat utama dan penjelas. tepat sekali. Satu lagi ada 4 ya. Menentukan kalimat utama. Ya, betul sekali ya. Oke, jadi langkah-langkah menentukan gagasan utama itu ada 5. Yang pertama, mendaftar kata-kata kunci, ya. Yang kedua, memetakan bagian-bagian tes hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf, ya, memilih kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat itu menentukan kalimat utama, ya, kalimat yang dijelaskan. Nah, yang terakhir merumuskan kalimat utama. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan, ya. Ini gambar apa ya ini? Yang Ibu lingkari ini, yang Ibu tunjukkan? Buah manggis. Iya benar. Alam, kamu pernah makan buah manggis, Lam? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Rasanya apa sih manggis? Manis. Manis ya? Kecut. Kacut, iya kacut. Kamu makannya sambil itu ngirikin mata kamu, Nang. Ya. Jadi yang manis itu menjadi pahit, ya enggak? Atau kecut. Oke. Jadi ini adalah teks laporan hasil observasi tentang manggis. Anak-anak perhatikan. Yang Ibu tunjukkan ini ada berapa paragraf? Coba. Ada berapa ya? 4. Ada. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Pada paragraf itu, ini membahas tentang apa sih teks ini? Manggis. Tentang Manggis. manggis, benar sekali. Nah, bagian-bagian yang terperinci ada teks itu, teks LHO itu apa saja? Bagian-bagian yang terperinci anak-anak. Manggis, pohon dan daun bunga dan saat. Ya, bagian-bagian yang terperinci ya. Jadi dalam manggis itu ada manggis, ya, ada pohonnya, ada daunnya, ya, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, selanjutnya. Terus bagian-bagian itu dalam sebuah diagram semacam ini. Kelihatan nggak? Kayak diagram pohon. Ini ketutupan hasilnya. Ya, yang kayak gini, ini yang Ibu tunjukkan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, jadi misal sebuah pohon, ya, ada pohonnya, terus ada ranting-rantingnya. Ya, ada ranting-rantingnya. Nah, kalau misalnya ada 4 paragraf berarti ada 4 ranting.
ya. Ada 4 ranting yang ini. Nanti itu semua dibentuk dalam sebuah diagram, ya. Selanjutnya, misal cabang 1, cabang 2 itu tentang apa ya? Ranting 1. Coba dilihat lagi. Nih, misal paragraf 1 ini tentang apa? Pohon manggis. Tentang pohon manggis. Kalau paragraf 2-nya tentang apa? Bagian-bagian yang tidak berisi manggis, pohon dan daun bunga manfaat. Ya, kalau paragraf 3-nya Rumah pohon manggis. Khusus pohon manggis. kalau cabang ke berapa ini berarti keempat? Berarti tentang apa? Paragraf 4-nya. Saat manggis. Manfaat manggis. Jadi paragraf 1 itu tentang manggis. Manggis itu apa dan lain sebagainya. Deskripsi atau definisi manggis itu sendiri. Nah, paragraf itu tentang apa? Paragraf 2 ini berisi tentang ciri khas dari pohon daun manggis. Ya. Selanjutnya paragraf 3. Tolong ini soalnya di 40. Salah sama Sinta. Suaranya di-off dulu nak ayo. Nah, paragraf 3 ini tentang ciri khusus dari manggis itu sendiri, ya. Dan yang paragraf 4 itu adalah manfaat dari buah manggis. Nah, dari itu semua lalu dibuatkan dalam diagram, ya. Nah, anak-anak, ini gambar apa sih? Ibu kasih clue ya. Clue ini adalah hewan di malam hari, memiliki cahaya mirip sinar. Berarti hewan apa? Kunang-kunang. Hewan kunang-kunang. Kalian pernah lihat kunang-kunang? Pernah. Ada. Sekarang kalian coba itu share LKPD Classroom. Ada nggak? Ada? Coba tuh lihat LKPD-nya. Apakah sudah kalian print LKPD-nya? Tunjukkan. Diaktifkan bloknya. Suaranya tunjukkan, Mas. Tunjukkan. Coba mana? Bisa ditunjukkan? Oh, mana yang sudah? Oh, habisnya sudah yang lain. Yang lainnya mana? Ya, Nggak ada, Bu. Ya, aktifkan suaranya. Kunang-kunang. Ya, tentang apa bagus? Bagus mana suaranya? Kunang-kunang, Bu. Ya, tentang kunang. Tentang apa, Sherin? Kunang-kunang. Ya. Nah, sekarang ya, Ibu kasih waktu kalian. Ya, di situ sama, hampir sama. Ya, coba dilihat di halaman ketiga ada pertanyaan ya. Apa yang dibahas di atas? Apa saja bagian-bagian yang diperinci? Ya, terus isilah pohon berikut. Nah, ini pertanyaannya. Ya, istilah pohon berikut untuk menulis topik utama dan bagian-bagian. Nah, yang kelima itu tafsirkan kalimat utama dan gagasan utama pada teks LHO di atas ya. Ibu kasih waktu kalian berapa menit? 10 menit selesai? Cukup, Sherin?
Panas jam, Bu. 10 menit ya. Balia 10 menit cukup, Balia. Enggak, Bu. Ya. Sekarang Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Yuk, dikerjakan. Jam, Bu. Anak kerjakan anak. Everything in this world will be okay. Can we be Ya, sambil mengerjakan ya, kalian harus memahami pertanyaannya. Jadi LKP itu ya tentang, nah kalian perhatikan di situ ada berapa paragraf ya. Paragraf 1 itu kalian ketahui apa sih ya, paragraf itu tentang apa, paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, setelah paragraf yang kedua, nah pertanyaan kedua, ini membahas tentang apa? Pertanyaan yang ketiga, apa saja bagian-bagian yang diperinci? Ini apa saja? Nah, itu ya. Sama seperti yang tadi manggis itu yang diperinci itu apa? Pohon, daun, bunga, buahnya. Ya, itu adalah rinciannya. Nah, selanjutnya sila pohon berikut untuk memilih topik utama dan bagian-bagiannya. Nah, topik utamanya tadi ada pada bagian-bagian itu, ya. Misal pada bagian yang nomor 4 itu nanti kalian dibentuk dalam sebuah diagram yang tadi seperti pohon-pohon itu tadi. Cabang 1 itu tentang apa? Cabang 1 itu mewakili paragraf 1. Cabang 2 mewakili paragraf 2. Cabang 3 berarti mewakili paragraf 3, dan terakhir cabang itu mewakili ya 4. Nah, nomor 5 itu ya kalian disuruh menafsirkan kalimat utama dan gagasan utama. Nomor 5 itu kalimat utamanya itu apa? Paragraf 1. Paragraf 1 kalimat utamanya itu apa? Paragraf 2 kalimat utama paragraf 2 kalimat utamanya apa? Tunggu sampai selesai paragraf 4. Dan di dalam paragraf 1 ya, kalimat utama gagasan utamanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Masih gini. Jadi lor sampai 5 tahun. Maka berarti nomor lor sampai nomor 5 tahun. Sisi. Oh ya, nanti ini akan mati ya. Nanti diulangi lagi karena waktunya cuma 40 menit. Nanti 40 menit diulangi lagi untuk menjawab LKPD itu. Ya, kerjakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pinter-pinter ya. Yo anak-anak, apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Coba perhatikan LKPD yang sudah kalian pegang. Nah, di situ. Coba sekarang Ibu mau tanya. Yang merasa sudah selesai atau sudah mengerjakan, nanti kalian aktifkan moodnya ya. Kalian berbicara. Oke, semuanya anak-anak perhatikan.
Nomor 2. Apa yang dibahas pada teks di atas? Teks itu membahas tentang apa ya? Tentang kunang-kunang, Bu. Ya, Tentang tentang kunang-kunang. Oke. Sekarang yang nomor 3. Apa saja bagian-bagian yang diperinci? Itu butuh gue, Bu. Ya, yang nomor 3 apa saja ya? Kunang-kunang. Terus? Habitat kunang-kunang, makanan kunang-kunang, bentuk kunang-kunang, cahaya kunang-kunang. Ya, tepat sekali. Kunang-kunang, habitat kunang-kunang, makanan kunang-kunang, bentuk kunang-kunang, dan cahaya kunang-kunang. Pintar 100. Tepuk tangan Diki Alam dan semuanya. Ya, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu yang diagram ya. Yang tadi digambar-gambar itu diagram. Pohon berikut memilih topik utama dan bagian-bagiannya. Coba tunjukkan mana diagramnya yang sudah kalian buat. Tunjukkan ke kamera. Ya. Ini Bu. Ya, betul. Nah, sekarang nomor 4 itu ya, paragraf 1. Coba diagram pada diagram ya. Ranting 1 atau cabang 1 itu apa? Cabang 2, spesies kunang-kunang. Cabang 3, ciri-ciri dari bagian tubuh kunang-kunang. Cabang 4, 4. fungsi cahaya kunang-kunang. Ya, betul sekali. Cabang 1, definisi umum kunang-kunang. Cabang 2, spesies kunang-kunang. Cabang 3, ciri-ciri dari bagian tubuh kunang-kunang. Cabang 3, fungsi cahaya kunang-kunang. Cabang 4. Oh ya, itu cabang 4 ya. Oke. Coba nomor 5 itu kalimat, tafsirkan kalimat utama dan gagasan utama. Ini ya, dalam satu paragraf kalimat utamanya apa? Nah, dalam kalimat utama gagasan utamanya apa? Coba yang tadi kalimat utama dicek tulisan kalian. Kalimat utama. Kalimat utama, kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang terlihat jelas saat malam hari. Ya. Gagasan utamanya. Gagasan utama, kemampuan kunang-kunang dapat mengeluarkan cahaya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang paragraf kedua. Ya, sekarang tadi paragraf 1, kalimat utama dan gagasan utamanya. Sekarang paragraf kedua. Yang sudah siapa paragraf kedua, kalimat utama dan gagasan utamanya? Ya, mic soalnya diaktifkan mic-nya, mood-nya. Kalimat utama kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampridae yang merupakan familia dalam orde kumbang Coleoptera. Ya. Gagasan utamanya? Spesies kunang-kunang. Ya, tepat sekali. Nah, sekarang paragraf ketiga. Yo, paragraf ketiga. Yang bisa menjawab, bisa diaktifkan mood-nya. Seperti ciri-ciri pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, torak, dan bentuk. Nah, sekarang gagasan utamanya apa? Abdomen. Oh, gagasan utamanya itu adalah ciri-ciri serangga.
Nah, sekarang paragraf keempat. Paragraf keempat. Coba siapa paragraf keempat yang sudah selesai atau yang mau ngomong? Apa paragraf keempat? Ya kunang-kunang. Saya kunang-kunang memiliki beberapa fungsi bagi spesiesnya. Gagasan utamanya apa, sayang? Fungsi cahaya pada kunang-kunang. Ya, tepat sekali ya. Jadi, ya, pada nomor 5 itu ada 4 paragraf ya. Teks LHO kunang-kunang ada 4 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Masing-masing paragraf ya, kalimat utamanya itu apa sih? Kalimat utama itu letaknya yang di awal. Nah, tadi ya, kunang-kunang adalah serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang terlihat jelas saat malam hari. Nah, gagasan utamanya itu apa? Itu adalah kemampuan kunang-kunang, dan seterusnya sampai paragraf keempat. Oke anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan ya. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Bu anggap kalian sudah memahami. Nanti ketika pertemuan yang akan datang, kita akan berganti dengan materi selanjutnya. Nah, anak-anak perhatikan ya. Jadi, pada intinya, teks laporan hasil observasi itu adalah teks tentang pengamatan tentang sesuatu. Ya, boleh tentang hewan, tumbuhan, ya, ataupun yang lain sebagainya. Ya, itu diteliti atau kalian amati. Nah, hasil pengamatannya itu dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi, ketika kalian menyimpulkan, kalian harus perhatikan. Ya, perhatikan di dalam isinya. Hanya kita lihat dari paragraf per paragrafnya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Karena dalam satu paragraf itu ada hal-hal yang pokok, ada pembahasan, namanya gagasan utama. Nah, kalimat utama itu kalimat yang paling awal pada setiap paragraf. Oke, nah anak-anak perhatikan ya. Ibu sudah share evaluasi ya, evaluasi pada Google Classroom ya, semacam ini. Nah, perhatikan. Nanti kalian kerjakan evaluasi ya setelah pembelajaran ini langsung selesai ya. Ibu yakin kalian memahami ya. Semacam ini ya evaluasinya, kelihatan? Kelihatan ya Tiki? Kelihatan, Bu. Ya, ini evaluasinya kayak gini ya. Bentuknya pilihan ganda. Pilihan ganda, maaf, bentuknya esai. Esainya tapi singkat ya. Ya, nanti kalian kerjakan langsung ya, apa perbedaan gagasan utama dan gagasan pokok, apa yang dimaksud dengan teks LHO itu sudah kalian terima. Nah, membahas masalah apakah cuplikan ini tentang apa sih teks ini? Ya, terus yang keempat, tunjukkan gagasan utama. Gagasan utamanya ini tentang apa? Ya, udah, cuman 4 soal ya. Oke, anak-anak, sampai di sini ya. Untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, untuk evaluasi Ibu tunggu jawabannya sampai selesai ya, kurang lebih setengah jam lah itu cukup ya karena mudah. Nah, oh ya, Ibu mau mengucapkan
Terima kasih ke kalian semua, khususnya anak-anak yang sudah aktif, sudah menyampaikan, ya, sudah mau merespon. Nah, untuk teman-teman ataupun kalian yang belum aktif ya, masih malu-malu, nggak usah malu-malu ya. Atau ini temannya kalian, ya. Kalau kalian punya pendapat, sampaikan, ya. Oh iya, tadi hasil LKPD-nya nanti kalian kirim ya jawabannya. Ya, nanti ke Google Classroom biar Ibu nilai secara keseluruhan. Kalau tadi kan baru secara tanya jawab. Ya. Ya, pesan Ibu, kalian harus tetap semangat, kalian jangan ke mana-mana ya. Harus bolehlah di rumah saja, boleh kalian pergi-pergi, tapi kalian harus memakai masker. Ya, cuci tangan, kalau kalian ada hand sanitizer, dibawa selalu. Itu kan bentuknya kecil ya, bisa dibawa kemana-mana ya, jaga kesehatan ya. Oke, tetap semangat ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Sekian, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya kan.